Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini atas izin Allah ya kita bisa berjumpa kembali di majelis Kisabuh ini ya. Untuk sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari juz yang ke-30 yaitu surah Al-Qadar ya. Insyaallah pagi ini kita akan membahas surah Al-Qadar. Baik Bapak Ibu, bagi yang membawa mushaf atau gadget ya, silakan dibuka aplikasi surah Al-Qadar ya, aplikasi Al-Qur'an surah Al-Qadar. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, baik. Kalau sudah, mari kita baca dulu ya, seperti biasa. Kami baca, nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, kita sudah membaca surah Al-Qadar juz yang ke-30 dan ini merupakan surah yang ke berapa Pak? Ke-97 ya. Ada 5 ayat ya. Para ulama sebagian mengatakan bahwa surah ini adalah surah Makkiyah. Tapi ada juga yang mengatakan ini surah Madaniyah. Tapi pendapat pertama itu pendapat menurut Al-Imam Al-Mawardi qaulul aksarin ya. Pendapat kebanyakan para ulama yang mengatakan ini surah Makkiyah. Tapi Imam As-Sa'labi beliau justru mengatakan berbeda dengan Imam Al-Mawardi. Kata Imam As-Sa'labi asani huwa al-qaulu ay qaulu al-aksarin. Yang mengatakan ini surah Madaniyah itu justru kebanyakan ulama mengatakan ini surah Madaniyah. Wallahu taala alam bisawab ya. Ada khilaf di antara para ulama. Ini surah ini apakah turun setelah hijrah ke Madinah atau sebelum? Kalau sebelum berarti surah Makkiyah, kalau sesudah berarti surah Madaniyah. Ada khilaf ya.
Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan ya, telah menurunkan siapa Al-Qur'an fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Baqarah diterangkan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, dan sekaligus sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Karena Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, dan dalam surah Al-Baqarah Allah bilang bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kapan malam Lailatul Qadar itu? Berdasarkan keterangan dari Nabi, malam Lailatul Qadar itu kapan terjadi? Taharru, apa kata Nabi? Kapan, Pak? Nah, malam-malam ganjil berarti tanggal 1, 3, 5 fi asril awakhiri min sahri Ramadan. Itu kata Rasul. Jadi beliau mengatakan taharru lailatul qadari fil asril awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Nah, di asri al-awakhir atau fil witri min asril awakhiri min Ramadan. Di hari-hari ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti kalau hari-hari ganjil 10 hari terakhir tanggal berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Kemungkinan ada 5 hari ini ya. Itu berdasarkan keterangan dari beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu, ada yang aneh. Menurut sebagian orang ada yang aneh. Kenapa orang yang biasa mengadakan peringatan nuzulul Quran biasanya kapan Bapak Ibu? Tanggal 17 Ramadan. Itu dari mana ceritanya? Ya. Dari dulu Pak ya ceritanya. Landasannya mana maksudnya? Padahal jelas di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini yang salah surah Al-Qadar atau keyakinan sebagian kita? Nah, kalau dengan surah Al-Baqarah nggak ada pertentangan ya. Allah mengatakan sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Malam Lailatul Qadar malam di bulan Ramadan. Tidak ada tanakud, tidak ada kontradiksi. Tapi dengan kebiasaan sebagian kaum muslimin ada kontradiksi. Mereka yang biasa melakukan peringatan malam nuzulul Quran. Walaupun nanti sebagian ulama itu perbuatan yang tidak ada tuntunannya ya. Tidak perlu mengadakan peringatan malam nuzulul Quran. Ya, karena dulu juga tidak pernah diperingati gitu ya. Yang harus itu dibaca, dipahami, diamalkan, bukan diperingati. Nah, itu amalan yang dibuat-buat belakangan ya. Nah, baik. Tapi itu di mana tuh landasannya? Dalam kitab Nafahat min Ulumil Quran, saya Ahmad Muhammad Ma'bad hafizahullah ta'ala mengatakan Al-Quran itu Bapak Ibu turun 3 tahap.
3 tahapan. Tahapan pertama, Allah berfirman, lalu disimpan di Lauhil Mahfuz. Berdasarkan keterangan dari surah Al-Waqiah. Ya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ayat 77, 78, 79 surah Al-Waqiah. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, yang berada di kitab yang terpelihara, la yamassuhu, tidak ada yang bisa menyentuhnya illal mutahharun, kecuali mereka yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan maksudnya itu malaikat. Karena ada di kitab maknun. Nah, itu dasar yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu tahapan pertamanya Allah berfirman lalu disimpan di Lauhil Mahfuz. Tahapan kedua Bapak Ibu, dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah fi sama'id dunya. Jadi di langit yang paling dekat dengan bumi itu ada yang disebut dengan Baitul Izzah, tempat kemuliaan. Sementara di langit yang ketujuh ada namanya Baitul Ma'mur. Disitulah Ka'bahnya, para penduduk langit. Posisinya persis ya, sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Ada namanya Baitul Ma'mur. Nah, ketika Rasul Isra Mi'raj ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, waktu itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Ka'bah Baitul Ma'mur itu. Nah, para ulama mengatakan itu persis sejajar dengan Ka'bah. Nah, di langit dunia ada namanya Baitul Izzah. Apa namanya? Apa itu artinya? Tempat kemul. Nah, Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, kalau yang pertama, kapan itu terjadi? Wallahu a'lamu. Wala ya'lamu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Terjadinya kapan? Nah, sementara kalau turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, Allah ngasih tahu, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Itu. Sebagian ulama menerangkan turunnya itu langsung. Tidak mufassal, tapi jumlatan wahidah, langsung turun. Nah, itu. Baru tahap yang ketiga, min Baitil Izzati ila qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasilati al-amin Jibril alaihi salam. Baru dari Baitil Izzah Allah turunkan lewat malaikat Jibril al-amin ke hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Nah, hasil riset sebagian ulama, mereka mengatakan itu kira-kira di tanggal 17 Ramadan ketika Rasulullah sedang berkhulwat di Gua Hira. Yang pertama kali turun surah Al-Alaq. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Nah, itu terjadinya menurut keterangan ya, sebagian ulama dari kitab-kitab yang ada ya, di kitab-kitab yang membahas tentang ulumul Quran, katanya itu ya di bulan Ramadan juga dan terjadi tanggal 17. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kontradiksi karena tahapannya beda. Nah, kalau dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ya itulah yang diterangkan Allah dalam surah Al-Qadar. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, jadi tidak ada kontradiksi. Nah, yang kedua, apa itu malam Lailatul Qadar? Kenapa dia disebut malam Lailatul Qadar? Ada beberapa penjelasan Bapak Ibu. Nah, dia disebut Lailatul Qadar. Kata Al-Qadr itu artinya Al-Azamah. Jadi berarti Al-Qadar itu agung. Nah, itu diterangkan lagi nanti diperkuat oleh ayat 91 surah Al-An'am. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Jadi mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Orang-orang
kafir, orang musyrik tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keagungan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ya, itu dari situ diambil kata al-qadar berarti al-azama. Jadi malam Lailatul Qadar itu berarti malam yang agung. Itu makna qadar yang pertama. Yang kedua, al-qadar itu maknanya adalah ad-daik. Ad-daik itu artinya sempit. Berdasarkan keterangan Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr. Allah Ta'ala mengatakan, ya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, ketika manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza mabtalahu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Lalu Allah menyempitkan rizqahu, sempit rezekinya, disempitkan oleh Allah taala. Fayaqul, lalu dia berkata, rabbi ahanan. Tuhanku Allah telah menghinakan aku. Nah, itu ada kata ya, qadar juga. Wa amma idza mabtalahu faqadara. Nah, faqadara itu artinya fadayyaqa rizqahu. Nah, kenapa kok malam Lailatul Qadar disebut malam yang sempit? Karena pada malam itu seluruh malaikat turun ke bumi. Tidak ada sedikit pun tempat kecuali di situ ada malaikat. Sempit dunia. Berhimpitan malaikat. Maka dalam ayat berikutnya tatanazzalu alaihimul apa gini? Dalam ayat keberapa itu? Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun semua malaikat. Nah, itu ya. Maka disebut malam yang sempit. Qadar itu dianggap maknanya yang kedua tadi sempit berdasarkan keterangan dari ayat Al-Quran yang lain tadi, surah Al-Fajr diantaranya. Ada juga yang mengatakan ya bahwa al-qadar itu artinya al-hukm, hukum atau ketetapan. Ka'annal asya'atu qaddaru fiha. Oh, seakan-akan segala sesuatu itu ditakdirkan pada malam tersebut. Dan memang ada riwayat yang menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ditetapkannya takdir-takdir. Jadi Bapak Ibu, takdir itu yang pertama ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi berdasarkan hadis Nabi. Ya, innallaha qaddara maqadir al-khalaiq bi khamsina alfasanatin qabla an yakhluqas samawati wal ardo. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan takdir setiap makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun. Itu yang pertama, ketetapan takdir. Yang kedua, sebelum ditiupkan ruh. Ya, jadi ketika manusia itu diciptakan, khuliqa fi batni ummihi ya. Arba'ina yawman nutfatan summa alaqatan misla dzalika summa mudghatan misla dzalika summa yub'asu al-malaku wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi ya. Yang pertama ya, Allah mengutus malaikat untuk mencatat 4 kata. Yang pertama ditulis apanya? Yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bikatfi ditulis apa? Ajalihi, umurnya. Wa rizkihi, rezekinya. Wa amalihi, amalnya. Wa asakiyun huwa am sa'idun. Apakah dia sengsara atau bahagia hidupnya. Itu ditetapkan. Saat kapan? Sebelum ditiupkan ruh kepada si jabang bayi yang ada di rahim ibu itu. Baru saya itu yungfahu fihi ruh, ditiupkan kepadanya ruh. Sebelum ditiupkan ruh, udah ditetapkan ajalnya, rezekinya, amalnya, sengsara atau bahagia hidupnya. Itu takdir yang ditetapkan sebelum ditiupkan ruh. Nah, itu gimana maksudnya?
Itu namanya kitabah khosoh. Ada kitabah ammah, catatan umum, catatan khusus. Ya, catatan khusus itu sebenarnya diambil dari Lauhil Mahfuz. Yang tadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, itu diturunkan, lalu dicatat lagi ketika ruh mau ditiupkan. Nah, terus nanti di malam Lailatul Qadar ada lagi ketetapan-ketetapan, dan itu pun kitabah khosoh, catatan khusus yang juga diambil dari Lauhil Mahfuz. Nah, maka Al-Qadar itu artinya keputusan di antara maknanya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketetapan. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Malam Lailatul Qadar itu, ya, Allah bertanya, ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, ini pertanyaan penting, ya. Jadi ketika ada pertanyaan wa ma adraka, itu pasti yang ditanyakan adalah perkara penting. Maka Allah menjelaskan jawabannya pada pada ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun Bapak Ibu? Sekitar 83 tahun. Nah, ini ada riwayat yang melatar belakangi turunnya surah Al-Qadar ini Bapak Ibu. Ada seorang ulama tabi'in bernama Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan min Bani Israil labisa silaha fi sabilillahi alfa syahr. Ya. Rasul menceritakan ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil, dia senantiasa memegang senjata untuk berperang di jalan Allah, dan itu dia lakukan terus selama 100 bulan. Jadi dia ini selama 100 bulan, 1000 bulan itu berarti 83 tahun perang terus di jalan Allah. Usia umat terdahulu panjang. Makanya usia Nabi Nuh, ya. Berapa usianya Nabi Nuh? Al-fusanah illa khamsun, ya. 1000 tahun kurang 50 berarti berapa? 950 tahun. Berarti panjang banget kan usianya kan? Nah, semakin ke sini semakin turun. Nah, mungkin itu ya Pak Nur, ya, makanannya jelek, ya. Wallahu alam, ya. Apa sebab? Nah, yang jelas ini min apa? Qadarillahi azza wa jalla. Ini ketentuan Allah azza wa jalla. Nah, lalu qala fa'ajibal muslimuna min dzalik. Kaum muslimin, para sahabat heran, kagum. Luar biasa kok bisa gitu. Maka Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Qadar ini. Karena ya tadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, memang kalian tidak bisa berjuang terus-menerus selama 83 tahun sebagaimana dulu orang di kalangan Bani Israel. Tapi kalian punya malam yang apabila kalian beribadah pada malam tersebut, maka nilai ibadah kalian sama seperti mereka. 83 tahun. Bahkan khairun. Khairun itu lebih baik. Lebih baik. Nah, itu Bapak Ibu. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Iya, ini minum dulu kayaknya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kata Mujahid juga sumbernya, kana fi Bani Israil rajulun yaqumu al-laila hatta yusbiha summa yujahidu al-aduwa bin nahari hatta yumsiya fa fa'ala dzalika alfa syahr. Fa anzalallahu hadhil ayah. Dulu di kalangan Bani Israil ada seseorang yang dia kalau malam hari bangun malam, salat malam sampai pagi. Lalu kemudian siangnya berjihad berperang melawan musuh-musuh Allah Ta'ala sampai sore. Terus begitu, malamnya sholat, siangnya berjihad, malamnya sholat, siangnya berjihad, dan itu dilakukan sampai 1000 bulan. Masya Allah, ya, luar biasa. Lalu Allah turunkan surah Al-Qadar ini.
Nah, riwayat yang lain kata Ali bin Urwah radhiyallahu anhu, dia mengatakan zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari Rasul menyebutkan, ada cerita ya. Arba'atan min Bani Israil. Ada 4 tokoh dari Bani Israel, abadullaha azza wa jalla samanina aman. Keempat tokoh ini senantiasa menyembah Allah Ta'ala sebanyak 80 tahun. La ya'suhu tarfata ainin, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala meskipun sekejap mata. Siapa mereka? Fadzakara Ayyub wa Zakaria wa Hizkil bin Al-Ajuz wa Yusa bin Nun. Ini 2 terakhir ini Nabi. 2 pertama ini Rasul. Ayyub, Zakaria. Nah, mereka ini beribadah kepada Allah Ta'ala selama 80 tahun dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah meskipun sekejap. Kalau kita hidup berapa tahun Pak sekarang? 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Maksiatnya banyak atau sedikit? Banyak banget ya. Kita nggak bisa nyaingin mereka tuh. Nah, nggak bisa. Tapi, Allah turunkan surah Al-Qadar sehingga kebaikan yang kita bisa dapatkan kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kebaikannya melebihi kebaikan orang-orang yang hidup di zaman dulu, Bapak Ibu. Kalau kita dapatkan. Nah, makanya kata Nabi cari tuh malam Lailatul Qadar. Nah. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian itu ya. Nah, makanya Rasul ketika datang bulan Ramadan, beliau ya sering menyampaikan kepada para sahabat, qad ja'akum syahrul Ramadan. Syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum, Allah mewajibkan kepada kalian siyamahu, puasanya, tubtahu fihi abwabul jannah, dibuka pada bulan tersebut pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, syaitan-syaitan dibelenggu, fihi lailatun khairun min alfi syahr, kata Rasul. Di dalam Ramadan itu ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, wa man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa orang yang tercegah ya, dari mendapatkan kebaikannya, maka dia akan terhalangi ya, tidak bisa mendapatkan kebaikan. Hadis rawahu An-Nasa'i. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kemudian apa yang terjadi di malam Lailatul Qadar itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, para malaikat turun. Malaikat ruh itu Jibril turun dengan izin dari Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr, untuk mengurusi segala urusan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi mereka turun. Ya. Yaksuru tanazzulu al-malaikah fi hadhihi lailah likasrati barakatiha. Kenapa malaikat banyak yang turun pada malam ini? Karena banyaknya keberkahan pada malam tersebut. Wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanazzuri al-barakati war rahmah kama yatanazzaluna inda tilawatil Qur'an. Wa yuhituna bihalaki dzikr wa yad'una ajnihatahum li talibil ilm bisidqi ta'ziman lahu. Nah, jadi para malaikat itu Bapak Ibu ya, berdasarkan hadis dari Nabi SAW, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, malaikat itu turun pada malam Lailatul Qadar, turun bersamaan dengan turunnya keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga malaikat turun ketika kita membaca Al-Qur'an. Tadi waktu kita baca Quran turun. Bahkan dulu ada seorang sahabat Bapak Ibu, baca Al-Qur'an terus tiap malam. Sampai akhirnya beliau mendengar ada suara ringkikan kuda. Padahal ya, dekat kandang kuda itu ada putranya atau pelayannya yang tidur di situ. Lalu beliau khawatir, takut terinjak oleh kuda tersebut, keluarlah dari rumah. Pas dia keluar, di atas rumahnya ada cahaya. Terang sekali di atas rumahnya. Tapi lambat laun cahaya ini terus naik menjauh, hilang. Keesokan harinya ketemu dengan Nabi, beliau cerita, ya Rasulullah, tadi malam ada peristiwa begini-begini. Kata Nabi, tahu nggak kamu apa cahaya itu? Mereka adalah malaikat tanzil, turun
Karena apa? Bacaan Al-Qur'anmu. Kalau kamu terus baca, maka niscaya orang bisa melihat malaikat tuh. Kalau kamu terus baca. Jadi malaikat itu Bapak Ibu senang kalau di rumah kita terus dibacain Quran. Pada turun. Maka disatakan ya sebagaimana mereka itu turun kama yatanazzaluna inda tilawatil Quran. Sebagaimana juga turunnya sekarang nih. Ini pada turun ini. Yuhituna bihalaqi dzikr. Ini ngelilingi kita ini Bapak Ibu. Nah, enggak kerasa, kita enggak lihat. Nah, kata Nabi, ya, apa kata beliau? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Taala, yatadarasuna, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu, membaca Al-Qur'an kitab Allah. Tadi kita baca kan? Wa yatadarasunahu, dia pelajari. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an tersebut seperti yang kita lakukan ini, illa kecuali apa kata Rasul? Nah, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah, mereka ditutupi oleh rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Lalu wahaffat alaihimul malaikah, lalu mereka dipagari oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah membanggakan mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya, yaitu di hadapan para malaikat. Jadi malaikat turun. Cuma bedanya kalau malam Lailatul Qadar itu hampir semua turun. Kalau ini kan yang di tempat majelis-majelis ilmu seperti ini turun. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi turun semua malaikat sampai bumi itu penuh. Nah, itu ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, apa maksudnya? Malam itu penuh dengan keselamatan. Ya, la yastati'u asyaitanu an ya'mala fiha su'an aw ya'mala fiha adan. Jadi pada malam Lailatul Qadar syaitan enggak bisa melakukan keburukan. Enggak bisa. Ya jelas dibelenggu kan? Itu enggak bisa menyakiti atau melakukan keburukan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Wa tuqdu fihal umur wa tuqaddaru al ajal wal arzaq. Ditetapkan pada malam tersebut perkara-perkara, juga ditetapkan pada malam tersebut ajal dan rezeki para hamba. Nah, tadi ini kitab khusus. Ada lagi penulisan, tapi ini khusus yang diambil dari Lauhil Mahfuz. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Sampai masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh berakhir. Nah, jadi malaikat naik lagi ke atas. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, lalu pada ayat berikutnya, ini udah terakhir ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, iya. Lalu apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Karena malaikat pada naik ke atas, nah diterangkan sehingga terasa sejuk hari itu. Sinar matahari terhalangi redup ya oleh para malaikat yang naik ke atas, termasuk oleh sayap malaikat Jibril alaihi salam. Maka kata Nabi, berdasarkan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul au qala Lailatul Qadri fil asril bawaqi. Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir ya. Man qamahunna batigo ahisbatihinna. Barang siapa yang salat dia di malamnya mengharapkan ya, karunia dari Allah Taala, fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Sesungguhnya Allah Taala akan mengampuni untuknya dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Wahia lailatul witrun. Lailatun witrun, dan itu adalah malam ganjil. Tis'un au sab'un au khamisatun au salisatun au akhiru lailatin. Nah, itu malam 29, 27, 25, 23 ya. Dan akhir malam. Lalu Rasul mengatakan, inna amarata lailatul qadar annaha safiyatun baljatun. Sesungguhnya tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu ya, annaha safiyatun baljatun, sesungguhnya malam itu terang, ya, sangat terang, ka'anna fiha qamaran sati'a.
Nah, seakan-akan pada malam tersebut ada terbit bulan yang sangat terang ya. Seperti ada rembulan yang terbit terang. Sakinatun sajiyatun, tenang dan sunyi. La barda fiha wala harra. Tidak ada dingin, tidak ada panas. Berarti apa itu? Sejuk. Wala yahillu likaukabi yurma bihi hatta yusbaha, dan tidak boleh ada bintang benda langit yang dilemparkan untuk mengusir syaitan sampai pagi. Enggak boleh ada bintang jatuh itu, enggak boleh. Wa anna amarataha anna samsa sabihatiha, dan di antara tanda yang lain bahwasanya matahari pada pagi harinya takhruju mustawiyatan, keluar terbit merata, laisa laha su'aun mislu al-qamar, dan dia tidak punya pancaran cahaya seperti rembulan. Cahayanya itu seperti bulan. Lailatul Badar, bulan pada saat malam purnama. Wala yahillu lisyaitani an yakhruja ma'aha yauma idin, dan syaitan tidak boleh keluar ya, bersama matahari pada hari tersebut. Karena Bapak Ibu, ketika matahari terbit, matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan, tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Makanya kita dilarang sholat ba'dal asr hatta taghruba syams, wala tusalli ba'da subhi hatta tatlu'a al-syams. Ya, kita dilarang sholat dari ba'da asar sampai tenggelam matahari, dan kita juga dilarang sholat ba'da subuh sampai terbit matahari. Karena waktu tenggelam atau terbit matahari itu tatlu'u wa taghrubu baina qarnai asyaitan, di antara dua tanduk syaitan. Tapi di malam Lailatul Qadar syaitan enggak boleh keluar. Nah, ini hadis sanadnya hasan. Ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu dia ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Nah, terakhir, apakah malam Lailatul Qadar ini hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad atau juga ada untuk umat nabi-nabi terdahulu? Jawabannya, ya, pendapat yang rajih, wahia min khosa'isi hadhil ummah. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah kekhususan yang Allah berikan hanya untuk umat ini, umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat beliau ini umurnya kan semakin pendek. Berapa kata Nabi? Inna a'mara ummati baina sittina ya ila sab'ina sanah. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, kurang setahun Pak ya. Berapa sekarang? Siap-siap Pak ya? Siap-siap kan? Udah siap belum? Insya Allah. Nah, dan sedikit kata Rasul yang bisa melampaui lebih dari 70 tahun. Jadi kebanyakan di bawah 70 orang meninggal. Pak Nasir udah berapa sekarang? Siap-siap 4 tahun lagi antum ya. Ya, 4 tahun lagi tuh, siap-siap. Nah, bereskan urusan dunia ya. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Itu berdasarkan keterangan Nabi. Nah, kita nggak bisa tuh nyaingi umat-umat Nabi terdahulu yang bisa beribadah tanpa bermaksiat meskipun sekejap mata. Caranya gimana? Carilah malam Lailatul Qadar. Dan itu terjadi di setiap bulan Ramadan hatta yaumal qiyamah, sampai hari kiamat. Itu kata para ulama, Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya. Ya, saya kira ini ya, yang bisa kita bahas. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu berdasarkan tafsir dari Aisyarut Tafasir, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi beliau mengatakan setidaknya ada 5 kesimpulan penting dari ayat-ayat ini tadi. Yang pertama, surah Al-Qadar menetapkan adanya wahyu dan menetapkan kenabian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, fadlu Lailatul Qadar menunjukkan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Wa fadlu al-ibadah fiha, dan keutamaan beribadah pada malam tersebut. Yang ketiga, keempat ya. Ketiga, takrir akidah al-qada wal qadar. Menetapkan ya pentingnya adanya keyakinan tentang qada dan qadar. Nah, jadi Lailatul Qadar di antara mana apa tadi? Malam
ketetapan. Dan yang keempat, penjelasan bayan annal Qur'an nazala fi Ramadan. Penjelasan bahwa Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, an-nadbu ila talabi lailatul qadar. Anjuran untuk mencari malam Lailatul Qadar fi asril awakhir minal witri min syahr Ramadan. Di 10 hari terakhir yang ganjil dari bulan Ramadan. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Itu kesimpulannya. Nah, sebelum diakhiri atau sebelum ada pertanyaan, saya mau tanya dulu. Sebelum jenengan tanya, saya tanya dulu. Yang pertama, Bapak Ibu, makna al-qadar itu apa tadi? Ada berapa? 3. 1 apa? Ya, yang pertama apa? Agung. Yang kedua, yang ketiga, ketetapan hukum. Adakah dalil yang menguatkan bahwa qadar itu artinya adalah agung? Ada. Apa, Bu? Ayat? Oh, Masya Allah. Gimana bunyinya, Bu? Iya, betul, Bu ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Adakah dalil yang menguatkan bahwa al-qadar itu artinya sempit? Surah apa? Al-Fajr. Bunyinya gimana? Wa fa'amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Itu faqadara alaihi rizqahu. Ya, jadi Allah menyempitkan rezeki seseorang itu. Nah, itu dalil penguatnya. Kenapa kok disebut sempit malam itu? Karena malaikat tuh turun ke bumi. Nah, itu betul sekali ya Bapak Ibu dan sekalian. Terus Al-Qur'an itu turun berapa tahap? Pertama, turun ke Lauhil. Kapan itu terjadi? Wallahu alam. La ya'lamu illallah. Oke, yang kedua kapan? Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Itu di mana? Di langit yang paling dekat dengan bumi. Nah, bagaimana cara turunnya? Sekaligus. Itu kapan terjadi? Malam hari apa? Hari Rabu? Malam hari Kamis? Malam hari apa? Malam Lailatul Qadar, betul. Lalu yang ketiga kapan? Dari mana turunnya? Dari Baitul Izzah ke hati Rasulullah SAW lewat perantara. Dan itu terjadi sebagian peneliti mengatakan sekitar tanggal 17 Ramadan. Waktu itu Rasul ada di mana? Di Gua Hiro. Betul sekali Bapak Ibu dan sekalian. Saya kira itu alhamdulillah berarti bisa ditangkap ya. Berarti nggak ngantuk ya. Yang nggak ngantuk ya. Yang ngantuk. Ya baik. Nah, sekarang ada waktu, ini jam 6.15 ya. Ada waktu sedikit bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. 1, 2, 3. Oke, Pak Wikan dulu, silakan. Kalau yang tadi itu kan kalau kita membaca Al-Quran di rumah, sering kita bacakan kan malaikat turun. Ya. Nah, itu kalau misal di rumah itu juga ada musik, ada maksiat itu. Oke. Oh, mic katanya biar kedengaran. Biar pertanyaannya didengar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kalau waktu kita baca Al-Quran di rumah selalu kita baca kan malaikat turun, banyak turun. Di rumah itu juga ada musik, ada maksiat, ini apakah malaikat tetap turun? Terus kalau malaikat yang turun itu malaikat, apakah malaikat rahmat? Itu tuh ngapain aja turun ke Ya. Gitu ya. Oh, ini. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Silakan. Pak Sinten, Pak? Pak Adi. Ya, Pak Warsito, monggo, Pak. Saya
ngapunten nggih Pak Ustaz. Nggih, monggo Pak. Kula tanggetaken masalah 20 kengandhap nggih. 20 kengandhap iki cara dene malam Lailatul Qadar. Malamipun ganjil nggih. Ya. Lah sing kula tangletaken niku malam Lailatul Qadar, malamipun ganjil, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, lajeng setan iblis termasuk sanesipun niku dibelenggu. Lah sing kula tanggetaken kenging napa bulan Ramadan pas malam Lailatul Qadar niku kathah menungso ingkang tumindak jahat niku saking godaanipun setan napa saking pribadi sifat manusia sikap lan watakipun manungsa. Ya. Niku pripun cekap matur nuwun. Nggih, makasih Pak Adi Warsito. Kula wonten mawon. Nggih, matur nuwun. Ya. Nggih, monggo Pak. Pak Yadi ya tadi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa 4 tokoh dari Bani Israel itu tadi kan yang pertama Ayub, kemudian yang kedua Zakaria, yang ketiga Tiskil bin Ajis, kemudian yang keempat Yusa bin Nun. Ya. Pertanyaan saya, apakah benar Pak ini Tiskil bin Ajis ini ayahnya itu Nabi Ilyas enggak? Kemudian yang kedua Yusa bin Nun ini apakah juga benar murid dari Nabi Musa? Untuk Yusa bin Nun, itu pernah dibelokkan ke umat Kristiani apa benar terus dinamakan Yosua itu? Apakah benar saya kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Pak Yadi ya. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Yang pertama dari Pak Wikan ya, tentang bagaimana kalau di rumah seseorang itu selain dia bacain Quran juga ada musik gitu. Ada musik-musik. Apakah mau malaikat itu turun juga gitu ya? Jadi baca Quran sambil ada musik begitu ya? Nah. Bapak Ibu dan sekalian, musik itu diantara pengundang syaitan ya. Maka dalam kitab Wiqayatul Insan ya, Minal Jinni Wasyaiton karya saya Abdul Salam Bali rahimahullah au hafidhullah taala, di sana diterangkan bahwa perkara-perkara yang bisa mengundang kedatangan syaitan diantaranya ada musik di rumah kita. Jadi yang senang kalau di rumah kita ada musik Bapak Ibu, yang datang itu jin atau syaitan. Nah, maka kalau ada itu malaikat nggak mau. Nah, malaikat tidak mau. Dan alat musik kan kata Nabi, ya sama dianggap seperti zina, seperti khomer, seperti sutra bagi kaum laki-laki. Khomer hukumnya apa? Khomer hukumnya berzina, hukumnya kain sutra bagi laki-laki, hukumnya begitupun alat musik. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, Rasul mengatakan, ya, la yakunanna fi ummati qaumun aw aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan ada nanti di tengah-tengah umatku ya kaum yang menghalalkan al-hirra. Al-hirra itu az-zina. Menghalalkan al-harir. Harir itu kain sutra untuk kaum laki-laki. Dan al-khamra itu khamr. Dan yang keempat al-ma'azib. Al-ma'azib itu alatul lahwi wal musiko. Alat-alat musik yang bisa melalaikan kita. Itu. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa alat musik itu haram. Nah, maka dia haram, syaitan senang. Gitu. Syaitan senang. Nah ini. Maka sebaiknya kalau kita ingin rumah kita ya didatangi malaikat, jauhkan hal-hal yang haram sebisa mungkin, termasuk alat-alat musik, radio, nyetel musik, walaupun mungkin agak susah kita ya.
Hampir sekarang itu kita dikelilingi musik yang tidak bisa kita hindari. Nonton TikTok, ada musiknya. Ya atau tidak? Bahkan ustadz ceramah pun pakai musik. Iya kan? Oh itu. Maka teman-teman yang sangat hati-hati tidak mau ya menerima share-sharean walaupun isinya ceramah bagus yang diiringi dengan musik. Walaupun hadroh termasuk. Walaupun hadroh. Hadroh pakai musik buatan Pak? Pakai. Nah, lah kok banyak orang melakukan? Gitu kan? Lah emang kan Rasul sudah ngasih tahu akan ada di tengah-tengah umatku suatu kaum yang menghalalkan itu. Siapa? Ya mereka itulah. Itu akan ada memang. Rasul sudah menyampaikan jauh-jauh hari. Nah, bahkan ada nggak sholawatan pakai musik? Ada. Banyak sekali. Yang hadir banyak nggak? Banyak. Yang joget. Nah, itu memang Rasul udah ngasih tahu akan ada nanti yang seperti itu. Nah, contohnya itulah yang kita lihat itu. Yaitu Pak Wikannya. Jadi, kalau ingin rumah kita didatangi malaikat, maka hidupkan tilawah Quran. Bukan menghidupkan musik. Nah, nanti kalau gitu, kita nggak bisa mencegah jin sama syaitan tuh. Padahal tadi kitab itu wiqayatul insan minal jinni wa syaitan. Menjaga, memproteksi manusia dari gangguan jin dan syaitan. Salah satunya menjauhkan musik-musik dari rumah kita. Ya ini Bapak Ibu. Tapi ya susah ya. Karena ada TV nggak di rumah Bapak Ibu? Di TV ada musik nggak? Kadang-kadang kita senang juga lihat idol-idol itu ya. Nah kan kadang-kadang itu. Nah Indonesian Idol gitu. Nah ada musik, ada sholawat. Wah ini religi lah gitu ya. Nah sama saja Bapak Ibu. Ya sama saja. Jadi alat musik itu memang kata Nabi akan ada yang menghalalkan. Berarti kalau gitu sebenarnya hukum asalnya halal apa haram? Haram. Sebagaimana khamar, sebagaimana zina, sebagaimana kain sutra untuk laki-laki. Lalu yang kedua, malaikat rahmat itu masuk ke rumah kita ngapain? Nah, untuk betul Pak, memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala penghuni rumah tersebut. Beristighfar untuk memohonkan diturunkan keberkahan. Bayangkan malaikat itu ya ketika datang masuk ke rumah kita, malaikat rahmat itu berdoa, Allahumma gfir ya li ahli hadal bait. Ya, Allahumma barik lahum. Ya Allah ampunilah penghuni rumah ini. Ya Allah berkahilah mereka. Itu Bapak Ibu. Nah, maka rumah yang berkah itu adalah rumah yang sering dibacakan Al-Quran karena selalu didoakan oleh malaikat rahmat. Itu. Ya ini. Tapi ada beberapa perkara yang malaikat rahmat nggak mau masuk tuh. Salah satu di antaranya kalau ada orang junub di rumah itu malaikat nggak mau masuk. Ada orang junub. Iya. Innal malaikata la tadkhulu fihi. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi junub. Sesungguhnya malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah yang di rumah itu ada orang Makanya Bapak Ibu kalau junub jangan langsung tidur. Mandi dulu dingin. Enggak, boleh wudu. Jadi kalau enggak kuat mandi minimal supaya apa? Malaikat rahmat mau masuk ke rumah kita. Itu di antara penghalang. Nah, termasuk ada lonceng. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi jaros. Lonceng tahu? Kan ada kadang-kadang ya orang gerbangnya ada keluntung, ada kelinting ya. Nah itu termasuk ada yang suka melihara kucing atau tidak? Banyak kan? Kucing kan suka dikasih kalung. Kalungnya ada kelinting ya. Itu bahaya tuh. Kalau selama kucing itu di rumah kita, bawa kelinting itu malaikat rahmat nggak mau masuk. Itu. Nah, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi jaros. Nah, ini Bapak Ibu ya. Maka kami juga punya kucing. Kadang-kadang anak-anak saya ngasih kalung. Saya bilang boleh, tapi dibuang dulu. Kelintingnya dibuang, dikupas biar nggak ada suaranya. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Yaitu. Jadi malaikat rahmat itu datang untuk akan mengistighfari untuk kita dan memohon keberkahan. Ya. Kalau bel enggak?
Tidak termasuk. Nah, bel itu alat musik bukan? Ada ya, pakai suara ya. Nah, ya itu. Ya kalau bisa dihindari ya. Berarti belnya yang bunyi assalamualaikum yang kayak gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu itu. Kemudian Pak Adi Warsito. Yang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Lalu syaitan dibelenggu itu bukan hanya di malam Lailatul Qadar, Pak. Di seluruh bulan Ramadan. Kan tadi qad ja'akum sahru Ramadan sahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi syayatin. Ini di seluruh bulan mulai dari tanggal 1 sampai terakhir. Bukan hanya di malam Lailatul Qadar. Tapi yang ditanyakan Pak Adi Warsito bukan itu. Yang beliau tanyakan adalah kok kenapa setan sudah dibelenggu masih ada orang berbuat karena manusia masih punya hawa nafsu. Nah itu Pak. Syaitannya dibelenggu, hawa nafsunya tetap ada kan, tidak dilepas oleh Allah Ta'ala. Maka seburuk-buruk orang adalah orang yang ketika syaitan dibelenggu di bulan Ramadan masih berbuat maksiat tuh. Berarti mereka itu ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu itu. Syaitan udah dibelenggu masih berbuat maksiat kan. Kan ini kacau betul orang itu ya. Nah, udah gitu nyalahin syaitan. Padahal syaitan sendiri tidak punya kuasa apa-apa. Maka kata syaitan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian cela aku, celalah diri kalian sendiri. Syaitan itu nggak pernah dorong-dorong, Pak. Nggak pernah maksa kita, nggak pernah jorok-jorok kita. Enggak. Dia cuman ngompori, ayo, lakukan. Nah, akhirnya kita malah ikut seruan syaitan. Nanti kita menyesal di hari akhir. Nah, kata syaitan, jangan kalian cela aku, celalah diri kalian sendiri karena aku ini nggak punya kekuasaan sebenarnya. Nah ini kata syaitan. Nah apalagi kok syaitan sudah dibelenggu, nggak ada yang ngompori, kok masih berbuat maksiat? Oh ada syaitanul ins. Maka sebahaya-bahaya syaitan adalah syaitan dari jenis manusia. Kalau syaitan jenis manusia bisa maksa nggak? Bisa narik-narik nggak? Bisa dorong ya, itu lebih parah itu ya. Syaitanul ins itu. Ya ini Bapak Ibu dan sekalian. Yang terakhir ya, Pak Yadi, apakah Hizkil bin Al-Ajuz itu putranya Nabi Ilyas? Nah, Allahu alam, apakah nama lain dari Nabi Ilyas itu Al-Ajuz? Kan tadi Hizkil bin Al-Ajuz. Berarti bapaknya siapa? Ajuz kan. Nah, cuman Allahu alam, apakah nama lain dari Nabi Ilyas adalah Ajuz atau beda, sesuatu yang berbeda? Allahu alam, kami tidak tahu. Ya. Yang kedua Yusa bin Nun. Ya kami pernah membaca. Ini konon Yusa bin Nun adalah salah satu muridnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, itu. Nah, jadi saya kira ini yang bisa kita bahas Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, silakan. Saya mau tanya sama Ustaz. Kalau seorang Ustaz juga hebat ilmunya, menghalalkan atau mengharamkan suatu perkara. Gimana? Sehebat apapun seorang Ustaz diizinkan oleh Rasul untuk menghalalkan sesuatu supaya tidak terjadi pemelintiran berita. Jadi ini tadi yang mengharamkan, melarang musik itu bukan Ustaz. Bukan Ustaz. Tapi Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak punya hak untuk mengharamkan. Ya. Sehebat apa? Ya, betul. Ya. Jadi ya, saya paham maksudnya Bapak Ibu. Tadi itu bukan kami yang mengharamkan. Allah lewat Rasulnya. Kami hanya mengutip sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keliru tuh kalau ada si Ustadz Fulan nih mengharamkan musik. Enggak. Itu dalil tadi yang bicara. Nah itu. Jadi terima kasih Pak. Pertanyaannya mana? Boleh. Tidak boleh. Jadi Ustaz tidak mengharamkan. Tidak boleh menghalalkan, mengharamkan. Tanpa dalil. Ya. Semoga hadirin sekalian tidak kapok. Besok ngaji lagi. Amin. Insyaallah. Ya. Apalagi yang umurnya lebih dari 70. Itu udah mutimut. Mati ya. Jangan takut mati. Kalau kita takutlah kepada bekal di bawah mati. Sudah cukup belum bekalnya?
Terima kasih, semoga Allah Ta'ala memberkati kita dan membawa kita ke jalan yang lurus sampai husnul khotimah. Ada salahnya, mohon maaf bila itu percaya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Subhan qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.